Dalam materi terakhir, materi ke-12, yaitu tentang sistem pemilihan umum di Indonesia, pengertian pemilihan umum, dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Di dalam pengertian pemilihan umum adalah proses demokratis di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk menduduki jabatan politik seperti presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Di mana tujuan pemilihan umumnya yang pertama mewujudkan kedaulatan rakyat, memilih pemimpin yang referensilatif, dan menentukan arah kebijakan negaranya. Di dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, yang pertama, sistem proporsional terbuka, di mana pemilih memilih partai dan calon legislatif secara langsung. Kursi di DPR atau di DPRD dibagi berdasarkan perolehan suara partai. Yang kedua, sistem mayoritas untuk presiden atau wakil presiden. Pemilih memilih pasangan calon presiden atau wakil presiden secara langsung. Yang kedua, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memenangkan yang pemilu. Tahapan pemilihan umum di Indonesia. Yang pertama, persiapan. Pembentukan KPU, penetapan jadwal, dan persiapan logistik. Yang kedua, pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih baru dan pemutakhiran data pemilih. Yang ketiga, pendaftaran calon legislatif dan presiden atau wakil presiden. Yang keempat, kampanye. Masa kampanye selama 75 hari sebelum hari pemungutan suara. Yang kelima, pemungutan suara. Hari pemungutan suara di mana pemilih memberikan suara mereka. Yang keenam, penghitungan suara. Penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Di mana di dalam lembaga yang mengawasi pemilu di Indonesia. Yang pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia, yang pertama, pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilu legislatif. Pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Yang ketiga, pemilu kepala daerah. Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Prinsip-prinsip pemilu di Indonesia. Yang pertama, ada secara langsung. Pemilih memilih langsung ke wakil-wakil mereka. Yang kedua, umum. Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih. Yang ketiga, bebas. Pemilihan bebas memilih tanpa tekanan atau intimidasi. Yang keempat, rahasia. Suara pemilih dirahasiakan. Yang kelima, jujur dan adil. Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Adapun syarat-syarat menjadi pemilih di Indonesia, yang pertama, warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang keempat, terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT. Syarat-syarat menjadi calon di Indonesia, yang pertama, warga negara Indonesia berusia minimal 40 tahun untuk menjadi calon presiden. Yang ketiga, berusia minimal 30 tahun untuk menjadi calon legislatif. Yang keempat, tidak pernah dihukum penjara lebih dari 5 tahun. Yang kelima, memenuhi syarat lain yang ditetapkan undang-undang. Adapun peran teknologi di dalam pemilu di Indonesia, yang pertama, sistem informasi pemilih SIPI. Yang kedua, sistem penghitungan suara atau SITU. Yang ketiga, aplikasi pemantau pemilu. Pemilihan umum di Indonesia. Yang pertama, pengertian dan tujuannya. Terima kasih.